Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan modul di ES6 ya. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Oke, kita akan cek dulu. Nah, kita sudah sampai 82. Kita akan membuat direktori 83 modul ini ya. Oke, kita akan masuk ke 83 modul. Oke, saya akan clear screen. Nah, kita akan buka Neovim-nya. Oke, kita buka lagi sidebar-nya. Kita akan buat file index.html. Oke, kita tekan A lagi, kita buat folder JS script.js. Oke, seperti ini ya. Oke, basic HTML-nya kita definisikan HTML. Oke, nah CSS-nya kita hapus dulu, tidak kita pakai ya. Oke, ini kita save. Oke, kita buka lagi JavaScript-nya. Nah, di dalam JavaScript ini kita tidak akan eh, isi ya, kita cukup kasih ini masuk ke insert mode, kita akan kasih pembahasan kita yaitu modul ES6 ini ya. Jadi modul ES6 adalah file JavaScript yang dijalankan hanya dalam mode strict. Modul ES6 adalah file JavaScript yang dijalankan pada mode strict atau mode ketat ya. Nah, yang akan dipelajari pada kali ini yaitu cara mengekspor variabel, fungsi, dan kelas dari modul ya, dan menggunakannya kembali di modul lain. Itu yang inti materi kita pada video kali ini. Nah, pertama kita akan coba buat message ya. Nah, pertama kita akan buat dulu file di sini. Kita akan tambahkan, kita akan tekan A. Kita akan buat message.js. Nah, misalkan ini kita buat file message.js. Nah, di message.js kita akan tambahkan export. Nah, ini untuk export ya. Sebuah variabel itu message. Nah, message misalkan kita kasih ES6 modul. Ini ya message-nya ini yang mau kita buat. Nah, ini kita save. Nah, kita akan buat lagi di sini satu file lagi yang namanya app untuk mengimportnya ya. Kita tekan A lagi, app.js. Oke, kita definisikan di sini di file app-nya ini import. Tadi kan export. Kita akan import. Yang mau kita import adalah variabel tadi ya. Nama variabelnya tadi message. Nah, tadi ini ya. Nah, ini kita panggil ke sini message-nya. Nah, ini kita akan ambil dari message ini from. Nah, filenya kita definisikan di sini. Nah, kita akan ambil yang file message.js. Oke, ini untuk importnya. Nah, sekarang dari hasil import kita akan coba buat konstanta konstanta misalkan heading 1. Nah, ini akan kita ambil dari dokumen create element. Nah, kita akan buat elemen heading 1 ya. Nah, kita akan buat elemen heading 1. Nah, kemudian heading 1 ini akan kita isi teks konten. Nah, teks kontennya kita akan ambil dari message yang dari atas itu ya, yang kita ambil dari file pertama kali kita buat. Nah, baru kita akan isi sini dokumen dot body. Ini kita akan isi append child H1 kita masukkan ke sini. Oke, ini
Script-nya sudah kita buat. Nah, sekarang kita tinggal panggil ke sini. Oke, kita akan panggil, kita akan taruh di dalam body karena kita kan mengisi data body ya. Kita definisikan script. Nah, ini kita akan ambil src-nya. Kita akan ambil dari js app.js ya. Nah, ini tipenya adalah bukan tipe teks ya, kita menggunakan tipenya modul. Type-nya adalah modul. Nah, ini ya kita definisikan modul type-nya. Oke, ini saya tekan escape. Saya tekan Ctrl L untuk membuka live servernya. Oke, ini sudah muncul ya. ES6 modul. Sudah berhasil kita load dari file. Oke, ini kita tekan escape. Kita sembunyikan lagi sidebar-nya. Oke, ini file HTML. Ini tadi file untuk script. Dan ini file untuk message yang dimunculkan. Nah, sekarang kita akan coba buat untuk import ke dalam log ya. Ini kan ke dalam dokumen ya. Nah, sekarang kita akan coba buat ke dalam log. Kita akan buat file baru lagi di sini namanya log.js. Oke, kita akan tekan A log.js. Nah, kemudian kita akan buka log.js-nya. Kita tutup dulu ya. Ini supaya enak kita akan besarkan ya log.js-nya. Kita masuk ke insert mode, kita akan export. Nah, yang mau kita ekspor ini sebuah variabel, kemudian isinya adalah pesan. Nah, pesannya misalkan kita buat hi, seperti ini aja ya, sederhana. Nah, kemudian kita juga bukan hanya variabel, kita akan ekspor untuk function. Misalkan ini get message. Nah, get message ini untuk mengambil variabelnya. Ini akan kita returnkan pesan. Nah, kemudian di sini juga kita akan ekspor lagi. Ekspor yang mau kita ekspor adalah fungsinya set message. Ini misalkan parameternya message. Nah, ini akan kita isi pesan sama dengan msg message. Nah, kemudian kita juga di sini ada misalkan ekspor untuk kelas ya. Misalkan logger, kita L-nya L besar ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita memiliki satu buah file app.js. Nah, ini akan kita panggil, oh salah, log.js akan kita panggil ke app.js. Nah, di app.js kita tinggal ambil dari log misalkan ya. Ambil dari log. Nah, ini kita tinggal import. Nah, yang mau kita import tadi pesan ya. Pesan. Nah, kemudian set message. Nah, ini ya. Dua aja kita contohkannya. Kalau mau semua juga bisa. From. Nah, kita akan ambil lagi dari log. Ini .js. Oke, dari import ini kita akan cek konsol .log, kita akan tampilkan pesannya. Oke. Kemudian kita akan set message. Nah, message-nya mau kita isi nih. Misalkan jadinya hello, yang tadinya kan hi. Kita isi dengan hello. Nah, sekarang kita akan ambil lagi console.log pesan. Nah, kita lakukan isi dan panggil. Nah, sekarang kita akan lihat di sini di kanan inspect console. Nah, lihat
teman-teman ya. Ini kita hi dapat, kemudian hello dapat. Hi tadi kita dapat dari log ini ya, mana tadi lognya. Nah ini dari log tadi ya, kita dapat hi dapat dari lognya, kemudian untuk hello kita dapatkan dari set message. Oke, itu kalau misalkan kita ngambil dari eh, log dengan sebuah peran. Nah, kita juga bisa import untuk beberapa bidang. Ini kan hanya dua nih. Kita misalkan memiliki banyak ya. Nah, kita akan coba buat sebuah variabel lagi, sebuah file bukan variabel ya. Sebuah file lagi di sini. Ini karena kita mencontohkan terkait dengan call, dengan import dan export ya, kita akan banyak membuat file ya. Misalkan kita buat call.js. Nah, call.js misalkan kita akan isi di sini ekspor. Nah, mau kita ekspor misalkan sebuah variabel, bukan sebuah beberapa variabel ya. A sama dengan 10. Nah, kemudian B sama dengan 20 misalkan. Kemudian result sama dengan kosong. Nah, misalkan ini variabel yang kita buat ya. Kemudian kita buat lagi ekspor. Nah, yang mau kita ekspor adalah function untuk sum. Nah, misalkan ini result sama dengan A ditambah B. Berarti ini ya. Kemudian kita akan returnkan result. Nah, kemudian kita akan ambil ekspor, buat ekspor lagi sebuah function misalkan multiply. Nah, ini multiply untuk perkalian ya. Misalkan kita akan isi resultnya sama dengan A dikali B. Oke, kita returnkan result. Nah, ini file yang kita buat ya, call.js. Kita akan panggil lagi ke app.js karena app yang kita panggil ke HTML ya. Jadi kita gunakan app terus. Nah, ini kita akan import beberapa bidang. Import beberapa bidang. Nah, sini kita akan lakukan import. Nah, yang mau kita import kita di dalam kurung kurawal ya. Tadi variabelnya A, kemudian B, kemudian result tadi ya. Kemudian ada fungsi sum, kemudian ada multiply ya. Multiply kalau salah ini ya. Ini from. Nah, kita akan ambil ini dari call ya. Ini ambil dari call. Nah, di sini kita akan lakukan sum. Nah, kita akan jumlahkan dulu. Kemudian kita akan ambil console.log result. Nah, kemudian kita akan multiply. Nah, dan kita juga akan console.log result lagi. Oke, ini ya. Kita coba save. Nah, kita coba lihat ya di sini. Nah, kita berhasil ya. Ini ada 30. Ini adalah penjumlahan 10 sama 20. Nah, ini untuk hasil perkaliannya. Nah, kita juga sudah berhasil untuk import beberapa bidang. Nah, kita juga bisa melakukan import seluruh modul yang tadi kita buat dengan menggunakan objek. Ini kita bisa ya. Import menggunakan objek. Ini bisa. Caranya kita tinggal import, kemudian ini kasih bintang ya. Ini kata kita buat alias, misalkan kita aliasnya adalah call. Nah, ini call ini akan kita ambil dari objeknya call.js. Call.js. Nah, kita gunakan file yang sama aja ya.
Nah, dari sini kita bisa definisikan call dot a. Nah, ini ya. Kemudian call dot b ini bisa. Kemudian call dot sum ini juga kita bisa ya. Kemudian kita coba ya yang sama dengan yang sebelumnya, console dot log. Nah, kita ambil objeknya call dot result. Nah, kemudian kita akan call dot multiply. Nah, kemudian kita akan console dot log. Misalkan kita akan call dot result lagi. Oke, kita save. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, hasilnya sama ya. 30, 20, 200 juga sama. Jadi ini kita mengimport menggunakan objek. Kalau yang ini beberapa bidang variabelnya dipanggil langsung. Oke, ini masih ada banyak sebenarnya untuk beberapa contoh yang mau kita buat. Tapi kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.